Muhyani, 58 tahun, dan istrinya, Rosehah, 49 tahun, tinggal di sebuah rumah sederhana di Kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Lingkungan sekitar rumah mereka terasa sepi, dengan jalanan kecil yang dipenuhi kerikil dan tanaman liar yang tumbuh di pinggir jalan. Rumah mereka yang berukuran kecil terlihat agak kumuh, dengan cat yang mulai mengelupas dan atap yang bocor saat hujan. Mereka dikaruniai 4 anak laki-laki, yang semuanya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Namun, nasib anak-anak mereka tidak jauh berbeda dengan orang tua mereka, karena mereka juga menghadapi kesulitan ekonomi. Terkadang, mereka berkumpul di rumah orang tua untuk saling berbagi cerita dan membantu satu sama lain. Sebagai seorang ayah, Muhyani berusaha keras menghidupi keluarganya meskipun pendapatannya sangat terbatas. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit, berusaha mencari cara untuk mendapatkan rezeki demi keluarga kecilnya. Namun, realitas hidup yang mereka hadapi cukup berat. Keluarga mereka seringkali kesulitan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Tak hanya itu, Muhyani juga harus menghadapi biaya berobat yang harus dikeluarkan setiap bulan secara rutin, karena ia menderita penyakit paru-paru. Setiap kali merasakan sesak napas, ia tahu bahwa ia harus pergi ke dokter. Tetapi biaya pengobatan seringkali membuatnya harus berpikir 2 kali. Terkadang, ia lebih memilih untuk menahan sakit daripada menambah beban keuangan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Muhyani dan istrinya memelihara kambing, berternak ayam, dan mengurus kebun kecil milik orang lain. Meskipun tidak mendapatkan upah, mereka telah bernegosiasi untuk membagi hasil dari ternak dan kebun tersebut. Muhyani adalah orang yang tulus, selalu merawat hewan ternaknya dengan sepenuh hati meskipun bukan miliknya. Jarak antara peternakan dan rumahnya cukup jauh, sehingga ia harus menjaga ternak secara berkala. Dalam sehari, ia bolak-balik beberapa kali untuk memastikan hewan-hewan tersebut aman, bahkan terkadang menginap di sana. Meskipun awalnya cara ini efektif, kelelahan mulai menghampirinya, terutama setelah beberapa hewan ternaknya dicuri. Karena masalah pencurian tersebut, Muhyani mulai memikirkan cara untuk membuat peternakannya lebih aman. Ia membuat alat sederhana yang bisa memberikan sinyal jika ada orang masuk tanpa izin. Dengan biaya seadanya, Muhyani merancang alarm dari beberapa kaleng yang diikat dengan tali dan dipasang di pintu masuk kandang ternak. Ketika ada orang yang membuka pintu kandang, kaleng-kaleng tersebut akan mengeluarkan suara nyaring. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti pencuri ketika mendengar suara berisik itu, sehingga dapat mencegah pencurian di peternakannya. Waldi dan Pendi adalah warga sekitar yang bertetangga dengan Muhyani. Mereka sering bertemu dan bertegur sapa, terutama Waldi yang dekat dengan orang tua Muhyani. Keduanya terlihat seperti tetangga yang baik, tetapi di balik keramahan itu, mereka menyimpan niat jahat. Waldi dan Pendi mulai merencanakan untuk mencuri kambing-kambingnya. Mereka melihat betapa kerasnya Muhyani bekerja dan menyadari bahwa peternakan tersebut bisa menjadi sumber keuntungan yang mudah bagi mereka. Dengan berbagai alasan, mereka mulai bersembunyi dan mengamati rutinitas Muhyani, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Pada tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 4 subuh, suasana di Kampung Ketileng masih gelap dan sunyi. Hanya terdengar suara gemerisik daun dan hembusan angin malam yang sejuk. Dalam kegelapan, 2 sosok bergerak mengendap-endap menuju peternakan Muhyani. Waldi dan Pendi bersiap-siap untuk melaksanakan rencana pencurian. Mereka menutup wajah dengan kain sarung agar tidak dikenali. Waldi, yang berada di depan, sangat percaya diri, seolah tidak ada yang dapat menghalangi niat jahat mereka. Setelah memastikan situasi aman, Waldi dengan hati-hati membuka pintu kandang ternak. Begitu pintu terbuka, bunyi kaleng yang dipasang oleh Muhyani tiba-tiba menggema di udara, mengejutkan keduanya. Suara berisik itu membuat jantung mereka berdebar kencang dan memicu suara gaduh lainnya, termasuk jeritan ayam yang panik, menciptakan suasana kacau yang seakan menandakan bahaya. Walaupun kaleng-kaleng itu mengeluarkan suara yang cukup keras, Waldi dan Pendi tetap melanjutkan aksinya. Mereka masuk ke dalam kandang kambing, berusaha mengeluarkan beberapa hewan ternak. Di luar kandang, Pendi mengawasi situasi dengan ketegangan yang menggelayuti hatinya. Ia terus melirik ke arah jalan setapak yang menuju peternakan, merasakan ketakutan dan kesadaran bahwa mereka mungkin sedang dalam bahaya. Suara berisik dari dalam kandang semakin memicu kecemasan dalam dirinya. Sementara itu, di gubuk peternakan, Muhyani terbangun dari tidurnya. Mimpi buruknya tentang kehilangan ternak menyisakan rasa cemas yang menghantuinya. Dengan firasat buruk yang terus menggelayuti pikirannya, ia merasa harus memeriksa peternakannya. Ketika ia berdiri dari ranjangnya, bunyi gaduh dari arah kandang semakin jelas terdengar, membuat hatinya berdegup kencang. Dengan langkah hati-hati,
Muhyani melangkah keluar dari gubuknya. Kegelapan malam terasa menakutkan, dan setiap suara yang terdengar membuatnya semakin cemas. Ketika Muhyani semakin mendekati peternakan, ia tiba-tiba melihat dua orang yang sedang berusaha mengeluarkan kambing miliknya. Sontak, Muhyani berteriak, "Woi, ngapain kalian di sana? Woi!" Teriakannya semakin keras, dan langkahnya semakin cepat menuju ke peternakan. Mendengar teriakan Muhyani, Pendi yang berjaga di luar langsung panik dan spontan melarikan diri. Sementara itu, Waldi, yang masih berada di dalam kandang, tidak sempat kabur. Dalam posisi menunduk di pintu kandang kambing, Waldi terkejut saat melihat Muhyani mendekatinya. Karena panik, Waldi dengan cepat mengeluarkan sebilah golok yang ia bawa. Dengan nada ancaman, Waldi mengarahkan goloknya, memperlihatkan sikap panik namun berbahaya. Matanya yang liar memindai sekeliling, seolah mencari jalan untuk melarikan diri. Sementara itu, Muhyani merasa terjebak dalam dilema yang mengerikan. Ketakutan membayangi dirinya saat ia menghadapi sosok yang jelas-jelas lebih muda dan agresif. Tetapi rasa sayang terhadap ternak yang sudah ia rawat dengan penuh kasih membuatnya tidak ingin menyerah. Dalam kebingungan, Muhyani mengedarkan pandangannya, berusaha menemukan sesuatu yang dapat digunakannya. Matanya akhirnya tertuju pada gunting yang tergeletak di antara perkakas pertanian, bekas saat ia membuat alarm kaleng. Dengan cepat dan penuh tekad, ia mengambil gunting itu dan menghampiri Waldi, siap untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Waldi merasakan ancaman yang mendekat, dan dengan menggeram, ia menantang Muhyani untuk mendekat. Namun, Muhyani menanggapi tantangan itu dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Dalam hatinya, ia yakin bahwa ia berjuang untuk sesuatu yang benar, dan ini adalah saatnya untuk melawan. Waldi mengayunkan goloknya dengan ganas, berusaha membuat Muhyani mundur. Namun, keberanian Muhyani justru membuat Waldi semakin frustasi. Dalam serangan yang cepat, Muhyani berusaha membuka penutup wajah Waldi yang menyamarkan identitasnya. Namun Waldi menepis tangan Muhyani dengan kasar, berusaha menghalangi niatnya. Tidak menyerah, Muhyani mengarahkan guntingnya ke tubuh Waldi. Dalam sekejap, tanpa ragu, ia menusukkan gunting itu dengan sekuat tenaga. Serangan mendadak ini berhasil mengenai Waldi, membuatnya terkejut dan terjatuh. Darah mengalir deras dari lukanya, menciptakan genangan yang menandai keputusasaan-nya. Dengan kelemahan yang menggerogoti tubuhnya, Waldi tersungkur, dan suara napasnya mulai terdengar semakin lemah. Dalam keadaan lemas, Waldi berusaha melarikan diri, berlari sempoyongan menuju persawahan, meskipun kesakitan akibat luka di dadanya membuat setiap langkah terasa seperti siksaan. Darah terus mengalir deras, membasahi baju dan tanah di sekitarnya, menciptakan jejak berbahaya yang memperlihatkan seberapa parah keadaannya. Dengan setiap detik yang berlalu, rasa sakitnya semakin parah, seolah ada api yang membakar bagian dalam tubuhnya. Waldi mencoba memegangi dadanya, namun rasa nyeri membuatnya semakin tertegun. Beberapa meter ia berlari, namun kekuatan di tubuhnya semakin sirna. Ia terjatuh di pematang sawah yang basah. Darah yang terus mengalir membuatnya semakin lemas. Nafasnya semakin tersengal, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Dalam keadaan terpuruk, ia melihat bayangan hitam melintas di hadapannya, membuatnya berpikir seolah-olah kematian sudah menantinya. Dia berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya tidak mau mendengarkan. Kegelapan mulai menyelimuti pandangannya, Waldi menghembuskan nafasnya, mengakhiri kisah hidupnya di tengah sawah yang sunyi. Sementara itu, Muhyani tidak mengejar Waldi dan gagal membuka penutup wajahnya, sehingga ia tidak menyadari bahwa pencuri itu adalah Waldi. Dalam keadaan panik, ia berlari sambil memanggil minta tolong. Suaranya yang nyaring tidak mendapatkan respons karena malam masih gelap, dan kebanyakan warga masih tertidur lelap. Karena tidak ada tanggapan dari tetangga, Muhyani langsung berlari menuju rumah ketua RT untuk melaporkan pencurian yang baru saja terjadi. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Pak RT yang terbangun dari tidurnya segera keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah mendengar laporan dari Muhyani, Pak RT segera bertindak dan meminta bantuan beberapa warga yang sudah terbangun untuk mencari pelaku pencurian. Satu persatu warga mulai berkumpul, dan desa pun semakin ramai. Mereka berkeliling desa untuk mencari jejak pencuri yang disebutkan Muhyani. Salah seorang warga bertanya tentang ciri-ciri pelaku, dan Muhyani menjawab dengan gugup, menjelaskan bahwa ada dua pencuri yang mengenakan topeng dan sarung, serta salah satunya sempat terlibat duel dengannya hingga ia berhasil menusukkan gunting ke dadanya. Di sisi lain, salah satu warga yang menuju sawah menemukan jasad tergeletak dan berlari panik kembali ke perkampungan untuk memberitahu orang-orang. Dengan suara keras, ia memperingatkan tentang penemuan tersebut,
menyebutkan bahwa jasad itu membawa golok dan mencurigai bahwa itu adalah pencuri yang terlibat dalam insiden ini. Mendengar teriakan itu, warga segera berkumpul, sementara beberapa orang bergegas menuju lokasi untuk memeriksa keadaan. Setibanya di sana, mereka menemukan jasad seorang pria dengan luka parah di dadanya, memegang golok, mengenakan kaos dan celana pendek. Bisikan mulai menyebar di antara warga bahwa pria tersebut mungkin adalah pencuri yang terlibat dalam perkelahian dengan Muhyani. Warga pun sepakat untuk melaporkan penemuan jasad tersebut kepada pihak berwajib. Tak lama setelah itu, polisi tiba di lokasi untuk mengamankan tempat kejadian dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka mulai berbisik dan berkomentar satu sama lain. Ketika pihak kepolisian tiba di lokasi, mereka segera mengambil tindakan. Dengan hati-hati, mereka membalikan tubuh Waldi dan membuka penutup wajahnya. Begitu wajah Waldi terlihat, suasana hening. Beberapa warga yang mengenalinya langsung terkejut. Reaksi terkejut ini menyebar di antara mereka, menambah ketegangan di lokasi kejadian. Setelah memastikan identitas korban, pihak kepolisian segera melakukan evakuasi. Mereka mengangkat jasad Waldi dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk keperluan otopsi. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasakan campur aduk antara syok dan penasaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam sebelumnya. Beberapa dari mereka mulai membicarakan insiden pencurian dan pertarungan yang melibatkan Muhyani, sementara yang lain merasa khawatir akan keamanan lingkungan mereka setelah kejadian tragis ini. Di samping itu, beberapa anggota kepolisian lainnya berusaha mengumpulkan keterangan dari warga sekitar yang menjadi saksi. Mereka berkeliling kampung, bertanya kepada siapa saja yang mungkin melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Warga dan ketua RT menjelaskan dengan rinci apa yang terjadi di kampung mereka sejak subuh hingga penemuan jasad Waldi. Rasa penasaran dan ketegangan menggantung di udara, menyisakan banyak pertanyaan tanpa jawaban bagi semua yang terlibat. Pihak kepolisian segera menghubungi keluarga Waldi untuk menyampaikan berita duka yang mengejutkan. Keluarga Waldi sangat terkejut dan sulit percaya bahwa anak mereka, yang semalam masih di rumah, berakhir dengan cara tragis. Mereka tidak melihat tanda-tanda mencurigakan pada Waldi. Beberapa warga mencoba memberikan pengertian kepada orang tua Waldi, menekankan bahwa mereka tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Namun, suasana duka menyelimuti keluarga. Mereka merasa sedih dan malu karena anak mereka terlibat dalam tindakan memalukan sebagai pencuri. Kesedihan dan kebingungan semakin mendalam saat keluarga merenungkan kejadian ini. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap menghadapi fakta bahwa anak mereka terlibat dalam kejahatan, meskipun mereka selalu berusaha mendidiknya dengan baik. Saat berita menyebar di kampung, banyak warga datang memberikan dukungan, tetapi beban kesedihan tetap terasa berat. Muhyani merasa sangat bersalah setelah mengetahui bahwa dia tanpa sengaja telah membunuh Waldi. Dipenuhi penyesalan, ia merasa perlu meminta maaf kepada keluarga Waldi dan menjelaskan bahwa ia tidak mengenali Waldi karena wajahnya tertutup topeng serta ketakutannya saat Waldi mengayunkan golok ke arahnya. Orang tua Waldi mendengarkan dengan campur aduk antara kesedihan dan kekecewaan, menyadari bahwa tindakan Waldi yang terlibat dalam pencurian telah menyebabkan tragedi ini. Meskipun sedih atas kehilangan anak mereka, mereka berusaha menerima kenyataan pahit dan tidak menyalahkan Muhyani, yang juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Muhyani terharu mendengar ucapan orang tua Waldi dan berharap mereka bisa melanjutkan hidup meskipun dalam kesedihan. Dia menawarkan permintaan maaf dan kesiapan untuk berdamai, meskipun jumlah uang damai yang bisa dia berikan terbatas. Keluarga Waldi, setelah berduka, menyadari bahwa tragedi ini adalah akibat kesalahan anak mereka dan dengan berbesar hati mengungkapkan bahwa mereka telah memaafkan Muhyani. Keduanya sepakat untuk berdamai dan melanjutkan hidup dengan pelajaran dari kejadian tersebut. Mereka mengakhiri pertemuan dengan berjabat tangan, menandakan siap untuk melanjutkan hidup masing-masing. Pihak berwajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait kejadian tersebut. Akhirnya, Muhyani dinyatakan sebagai korban dan tidak dihukum, karena tindakan mempertahankan diri dalam situasi tegang dianggap dapat dimaklumi. Polisi menjelaskan bahwa Waldi tidak langsung meninggal di tempat kejadian, dan bahwa Muhyani tidak mengejar Waldi setelah insiden. Penegasan ini menunjukkan bahwa Muhyani bertindak untuk melindungi diri. Meskipun lega dengan keputusan tersebut, Muhyani masih dihantui oleh insiden itu. Dia bertekad untuk lebih berhati-hati di masa depan dan berharap keluarga Waldi dapat menemukan ketenangan serta menerima kenyataan dengan baik. Setelah kejadian tersebut, beberapa bulan berlalu, Muhyani berusaha menjalani kehidupannya seperti biasa dan mulai melupakan insiden traumatis itu. Begitu juga dengan keluarga Waldi. Namun, situasi berubah ketika seorang kerabat Waldi mengungkit kembali kematian Waldi dan menyarankan agar keluarga Waldi meminta uang santunan minimal 50 juta rupiah. Menganggap penawaran 1 juta dari Muhyani tidak pantas untuk menebus nyawa Waldi. Keluarga Waldi,
yang sebelumnya sudah ikhlas dan berdamai, mulai terpengaruh oleh pendapat kerabat tersebut. Mereka memutuskan untuk mendatangi Muhyani dan menyampaikan permintaan uang santunan sebesar 50 juta rupiah. Muhyani terkejut dengan tuntutan ini, karena ia berpikir semua masalah telah diselesaikan, dan ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Ketika Muhyani tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, keluarga Waldi merasa tidak terima dan semakin kesal. Kerabat mereka menyarankan agar kasus ini dibuka kembali dan dibawa ke jalur hukum. Dalam diskusi tersebut, keluarga Waldi memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke Polresta Serang Kota agar Muhyani segera diproses. Pada akhir tahun 2023, kasus ini resmi dibuka kembali dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Rangkaian pemeriksaan dimulai, dan Muhyani dinyatakan sebagai tersangka. Pihak kepolisian datang ke kediaman Muhyani untuk menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Istri Muhyani, Rosehan, menangis sejadi-jadinya, tidak bisa menahan kesedihannya setelah mengetahui suaminya menjadi tersangka atas kasus eksekusi terhadap pencuri di peternakan mereka. Dalam keputusasiaannya, ia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai masa depan mereka. Namun, laporan yang diterima pihak kepolisian tidak bisa diabaikan. Mereka melanjutkan proses laporan tersebut, dan setelah pemeriksaan, berdasarkan keterangan ahli pidana, tindakan Muhyani yang menikam Waldi dinilai bukan sebagai upaya membela diri. Pihak kepolisian menyatakan bahwa keselamatan Muhyani tidak terancam saat itu, dan ia dianggap melakukan tindakan tersebut tidak dalam keadaan terdesak. Kasus ini sempat ditangguhkan sementara sambil menunggu semua bukti terkumpul. Namun, pada tanggal 15 September 2023, Muhyani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, sesuai dengan pasal 351 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dan pada tanggal 7 Desember 2023, Muhyani resmi ditahan di Rumah Tahanan Serang, Banten. Akhirnya, setelah semua bukti terkumpul, kasus Muhyani, penjaga ternak yang dijadikan tersangka oleh polisi karena melawan pencuri kambing, dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Jaksa menilai tindakan Muhyani yang menusuk pencuri hingga tewas itu murni sebagai bentuk pembelaan diri. Keputusan ini diumumkan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, SKP 2, pada Jumat, 16 Desember 2023. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menjelaskan bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum, ditemukan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa, Not WR, sesuai dengan pasal 49 ayat 1 KUHP. Dalam berkas perkara terungkap bahwa Muhyani, selaku penjaga kambing, dapat melakukan pembelaan terpaksa terhadap harta benda milik sendiri maupun orang lain. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menambahkan bahwa hasil visum yang dilakukan di RS Bayangkara pada 14 Maret 2023 menunjukkan bahwa korban meninggal akibat pendarahan di area persawahan. Dari hasil visum, dapat disimpulkan bahwa korban tidak meninggal secara langsung karena perbuatan Muhyani, melainkan karena pendarahan yang tidak segera ditangani. Selain itu, fakta-fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa Muhyani merasa terancam oleh korban yang membawa sebilah golok. Pada saat kejadian, korban hendak mengeluarkan golok yang telah dipersiapkannya ketika tertangkap tangan oleh Muhyani. Akhirnya, Muhyani dibebaskan dari segala tuntutan setelah pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten menghentikan kasusnya. Jaksa menilai bahwa tindakan Muhyani dalam melawan pencuri kambing adalah pembelaan diri yang sah. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Muhyani merasa terancam ketika menghadapi pencuri yang membawa golok. Dengan penghentian penuntutan ini, Muhyani dapat melanjutkan hidupnya tanpa beban hukum yang menghantuinya.